Perkenalkan, nama saya Anwarul Rahma. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan address bus, data bus, dan control bus pada sistem komputer. Pada sistem komputer terdapat 3 jenis bus utama, yaitu address bus, data bus, dan control bus. Yang pertama adalah address bus. Address bus digunakan oleh CPU untuk menentukan alamat memori atau perangkat yang akan diakses. Jalur ini bersifat satu arah, yaitu dari CPU menuju memori atau perangkat lainnya. Contohnya, ketika CPU ingin membaca data dari RAM, maka CPU akan mengirim alamat lokasi RAM tersebut melalui address bus. Yang kedua adalah data bus. Data bus adalah digunakan untuk mengirim data antar CPU, memori, dan perangkat input atau output. Jalur ini bersifat dua arah karena data bisa dikirim maupun diterima. Contohnya, saat data dari RAM dikirim ke CPU untuk diproses. Yang ketiga adalah control bus. Control bus digunakan untuk membawa sinyal kontrol agar komunikasi antar komponen komputer dapat berjalan dengan baik. Jalur ini mengatur proses baca dan tulis data. Contoh, sinyal pada control bus adalah memory read atau MEMR yang digunakan saat CPU ingin membaca data dari memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Lutfi. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Sebuah sistem komputer memiliki address bus sebesar 24 bit. Berapa kapasitas memori maksimum yang dapat diamati? Tunjukkan perhitungannya. Address bus adalah jalur yang digunakan GPU untuk menentukan lokasi memori atau perangkat input-output yang akan diakses. Lebar address bus menentukan jumlah alamat unit yang dapat dihasilkan. Jika sebuah sistem komputer memiliki address bus selebar 24 bit, maka jumlah alamat yang dapat ditentukan adalah 2/24. Perhitungan ini menghasilkan angka 16,77,216 alamat unit. Karena setiap alamat biasanya mewakili 1 byte memori, maka kapasitas maksimum memori yang dapat dialamati adalah 16,77,216 byte atau setara dengan 16 MB. Kapasitas ini menunjukkan batas fisik dari sistem di mana CPU tidak dapat mengakses lebih dari 16 MB memori secara langsung. Pada era komputer generasi awal, kapasitas ini sudah cukup besar untuk menjalankan aplikasi sederhana, namun sering terkendala teknologi. Kebutuhan memori meningkat drastis sehingga lebar address bus juga diperluas. Misalnya 32 bit yang mampu mengakses hingga 4 GB dan 64 bit yang dapat mengakses hingga 16 IB. Dengan demikian, address bus berperan penting dalam menentukan kemampuan sistem komputer dalam mengelola memori. Perhitungan kapasitas berdasarkan lebar bus menjadi dasar dalam memahami keterbatasan maupun potensi ekspansi sistem komputer modern. Alasan mengapa bus modern menggunakan transmisi serial. Yang pertama, karena kecepatannya lebih tinggi. Transmisi serial modern mampu bekerja pada frekuensi yang sangat tinggi. Teknologi seperti PCI dan SATA memiliki transfer data lebih cepat dibandingkan paralel bus lama. Lalu yang kedua, mengurangi gangguan sinyal. Pada paralel bus sering terjadi crosstalk, delay antar jalur,
dan sinkronisasi sulit. Serial bus lebih stabil dan akurat. Dan yang ketiga, kabel dan jalur lebih sederhana. Membutuhkan lebih sedikit kabel atau pin, ukuran perangkat menjadi lebih kecil dan hemat biaya. Bus aberration adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan perangkat mana yang boleh menggunakan bus terlebih dahulu, ketika ada beberapa perangkat yang ingin mengakses bus secara bersamaan. Mekanisme ini diperlukan agar tidak terjadi tabrakan data atau konflik penggunaan bus. Dengan adanya aberration, komunikasi data menjadi lebih tertib dan efisien. Contohnya ketika CPU dan DNA sama-sama ingin mengakses RAM pada waktu yang sama, maka sistem arbitration akan menentukan siapa yang mendapat giliran terlebih dahulu. Jadi bus aberration sangat penting untuk menjaga kestabilan dan kelancaran sistem kerja komputer. Selanjutnya untuk soal nomor 5, yaitu pada arsitektur Intel modern, post-slide bus atau PSB sudah diganti dengan teknologi lain. Sebutkan teknologi pengganti tersebut dan jelaskan keunggulannya secara singkat. Post-slide bus atau PSB adalah jalur utama yang menghubungkan CPU dengan memori utama dan chipset. Namun pada arsitektur Intel modern, PSB digantikan oleh teknologi komunikasi point-to-point yang lebih efisien, yaitu path interchange atau QPI, dan kemudian ultra path interchange atau UPI. QPI diperkenalkan sekitar tahun 2008 pada prosesor Intel Nehalem. Teknologi ini memungkinkan komunikasi langsung antar prosesor dan memori dengan smart tinggi serta latensi rendah, tidak seperti PSB yang bersifat hard bus. QPI menggunakan jalur point to point sehingga setiap proses memiliki koneksi eksklusif ke memori dan perangkat lain. Hal ini meningkatkan skalabilitas dan kinerja sistem multiproses. Sedangkan untuk UPI hadir sebagai penerus QPI sejak 2017 dengan efisiensi energi lebih baik, benchmark lebih besar, dan dukungan optimal untuk sistem multi-core serta multi-socket. Keunggulan utama UPI adalah kemampuannya menjaga konsistensi data antara prosesor melalui protokol Threshold sehingga sistem server dan workstation dapat bekerja lebih stabil. Dengan mengganti PSB oleh QPI dan UPI, Intel berhasil mengatasi keterbatasan benchmark dan bottleneck yang sering terjadi pada PSB. Teknologi ini menjadikan komunikasi antar komponen lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan komputasi modern yang menuntut performa tinggi. Sekian penjelasan lengkap mengenai sistem bus dan arsitektur komputer, mulai dari perbedaan address bus, data bus, dan kontrol bus, perhitungan kapasitas, memori 24 bit, alasan penggunaan transmisi serial pada bus modern, konsep bus arbitration, hingga teknologi pengganti post-slide bus pada prosesor Intel. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang komprehensif dan bermanfaat. Setelah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami.